Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak hebat, kita akan melanjutkan pembelajaran PLBJ. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangan alat transportasi di Jakarta. Yang akan kita bahas dalam video ini adalah yang pertama, sejarah transportasi di Jakarta. Yang kedua, alat transportasi sederhana di Jakarta. Yang ketiga, alat transportasi modern di Jakarta. Sejarah transportasi di Jakarta bermula dari sebuah pelabuhan yang bernama Sunda Kelapa. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan dari Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Tarumanegara. Pelabuhan ini merupakan prasarana transportasi barang-barang dagangan dari pedagang-pedagang Hindia dan Tiongkok. Pelabuhan Sunda Kelapa sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang. Sekitar tahun 1859, Sunda Kelapa mengalami pendangkalan, sehingga kapal-kapal dagang tidak dapat bersandar di dekat pelabuhan. Oleh karena itu, dibangunlah pelabuhan baru di daerah Tanjung Priuk, sekitar 15 km ke arah timur dari pelabuhan Sunda Kelapa. Untuk memperlancar arus transportasi darat, di Jakarta dibangun beberapa sarana transportasi darat, di antaranya. Yang pertama, pada tahun 1873 dibangun jalan kereta api pertama antara Batavia dan Buitenzorg atau Bogor. Yang kedua, pada tahun 1869 muncul angkutan yang bernama tram. Yang ketiga, pada tahun 1943 muncul angkutan yang bernama Zidosa Sokyoku atau ZS, yaitu berupa angkutan gerobak yang ditarik oleh seekor sapi. Sejak tahun 1960-an, kebijakan mulai beralih kepada penggunaan kendaraan pribadi. Alat transportasi sederhana di Jakarta. Yang pertama, delman. Delman adalah alat transportasi beroda dua yang ditarik oleh kuda dan dikendalikan oleh kusir. Delman telah dikenal sejak masa Hindia Belanda. Nama delman sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman. Beliau adalah seorang insinyur yang memiliki bengkel besi di Batavia. Di Jakarta, saat ini delman tidak lagi digunakan sebagai alat transportasi. Namun, delman masih dapat kita temui di tempat-tempat wisata. Pemilik delman menyediakan jasa keliling tempat wisata kepada wisatawan. Yang kedua, tram. Tram adalah alat transportasi massal yang memiliki rel khusus di dalam kota. Tram di Jakarta telah beroperasi sejak tahun 1869. Tram mengubah tenaga yang digunakan dari masa ke masa, yaitu pada pertama muncul, tram menggunakan tenaga kuda. Setelah beberapa tahun kemudian, tram mengubah tenaga yang digunakannya dengan tenaga uap. Contoh tram tenaga uap seperti ini. Yang ketiga, setelah menggunakan tenaga uap, pada tahun 1899, tram menggunakan tenaga listrik. Untuk saat ini, tram tidak ada lagi digunakan di DKI Jakarta. Yang ketiga,
Becak. Becak adalah alat transportasi massa beroda 3 yang digerakkan dengan cara di kayu. Becak berasal dari bahasa Hokkien, yaitu becia, yang berarti kereta kuda. Becak masuk ke Batavia pada tahun 1930-an. Keberadaan becak di Jakarta terus bertambah hingga akhir tahun 1988 becak dilarang beroperasi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada saat itu mengeluarkan aturan mengenai pelarangan terhadap angkutan yang memakai tenaga manusia karena ini dianggap tidak manusiawi. Yang keempat, oplet. Oplet adalah alat transportasi umum beroda 4. Oplet berupa mobil dengan satu pintu yang terletak di bagian belakang sebagai tempat keluar masuk penumpang. Oplet mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 1930 dan mencapai masa jayanya pada tahun 1960. Namun pada tahun 1975, Gubernur Cokropronolo mengeluarkan kebijakan untuk menghapus oplet dan digantikan oleh mikrolet. Yang kelima, bemo. Bemo adalah alat transportasi umum beroda 3 yang menggunakan tenaga motor. Mulai beroperasi pada tahun 1962. Awalnya, bemo diluncurkan untuk menggantikan becak. Namun, pada tahun 1971, jarang beroperasi di Jakarta karena dianggap semakin tua dan sudah tidak aman lagi digunakan serta asapnya menyebabkan polusi udara. Nah, anak-anak hebat, alat transportasi modern di Jakarta. Alat transportasi modern di Jakarta yang pertama adalah bajai. Bajai merupakan alat transportasi beroda 3. Bajai mulai beroperasi pada tahun 1970-an. Bajai generasi pertama menggunakan mesin 2 tak yang menyebabkan polusi udara. Kini bajai telah mengalami pembaruan. Hingga kini bajai telah menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan gas. Yang kedua, angkot. Angkot adalah alat transportasi umum dalam kota dengan rute yang telah ditentukan. Biasanya dapat dilihat dari warna dan nomor angkot yang tertera. Mulai beroperasi pada tahun 1970-an. Saat itu angkot dikenal dengan nama mikrolet. Yang ketiga, Metro Mini. Metro Mini merupakan alat transportasi umum dalam kota berupa bus kecil. Metro Mini di Jakarta dikenal dengan warnanya yang khas, yaitu orange dan biru dengan garis putih di tengahnya, berisi 20-30 penumpang. Metro Mini mulai beroperasi pada tahun 1962. Yang keempat, taksi. Taksi adalah alat transportasi umum berkapasitas kecil yang menggunakan argometer. Argometer berfungsi untuk menghitung biaya perjalanan sesuai dengan jarak tempuh per meternya. Mulai masuk di Jakarta pada tahun 1930, namun baru diresmikan pada tahun 1971 sebagai alat transportasi umum di Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin. Oke, anak-anak hebat, perhatikan, ini adalah gambar taksi pada tahun 30-an. Nah, beberapa tahun kemudian, taksi juga mengalami perubahan. Ini merupakan penampakan taksi pada tahun 70-an dan hingga saat ini.
Nah, ini adalah taksi yang sering kamu lihat atau temui, bahkan kamu menggunakan jasa taksi tersebut. Yang kelima, Transjakarta. Transjakarta merupakan alat transportasi umum dengan sistem bus rapid transit yang pertama kali di Asia Tenggara dan Selatan. Bus ini telah dilengkapi dengan AC, tempat duduk prioritas, jalur khusus dalam kota, serta halte khusus. Mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 2004. 6. Alat transportasi berbasis aplikasi online. Masuk ke Indonesia pada tahun 2014. Pada tahun 2015 muncul aplikasi Gojek dan Grab. Alat transportasi ini layaknya seperti taksi yang dapat dipesan secara jarak jauh. Penumpang dapat memesan angkutan ini melalui aplikasi yang dapat diunduh di smartphone mereka masing-masing. Yang ketujuh, KRL atau kereta rel listrik atau dikenal juga dengan komuter lain. KRL merupakan alat transportasi yang menggunakan kereta rel listrik. KRL sudah ada di Jakarta sejak tahun 1925. KRL melayani rute Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. KRL dapat mengangkut banyak orang sehingga KRL merupakan alat transportasi alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas kota Jakarta. 8. MRT. MRT merupakan alat transportasi umum yang menggunakan kereta rel listrik dengan sistem transportasi sistem cepat. MRT merupakan singkatan dari Moda Raya Terpadu atau Mass Rapid Transit. MRT diresmikan penggunaannya pada tanggal 24 Maret 2019. Nah, hebat, itulah alat-alat transportasi modern yang ada di Jakarta. Nah, anak-anak, kerjakanlah tugas berikut. Yang pertama, sebutkan 5 jenis alat transportasi tradisional di Jakarta. Yang kedua, sebutkan 5 jenis alat transportasi modern di Jakarta. Yang ketiga, setiap alat transportasi memiliki kelemahan dan kekurangan. Alat transportasi tradisional digerakkan oleh tenaga hewan dan manusia sehingga lebih murah. Selain itu, tidak menimbulkan polusi. Carilah informasi mengapa alat transportasi berupa becak dilarang beroperasi di Jakarta. Nah, anak-anak hebat, silakan kerjakan tugas kamu. Apabila sudah selesai, kirim tugas kalian kepada Bapak dan Ibu guru di rumah. Nah, anak-anak hebat, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu dengan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.